Oke, alhamdulillah udah beberapa orang. Jadi untuk teman-teman yang belum open cam, silakan open cam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di pertemuan ketiga sorof hari ini. Kaifa halukun? Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah. Akhir ini agak telat ya, si Fahad tadi ada masalah sama Zoom-nya. Ketua kelasnya siapa ya, Rais Fasal di sini ya? Anda Ustazah? Anti Anggrek. Anti yang nge-record ya? Belum sih, Ustazah. Cuman nggak tahu yang record siapa tadi. Apa Ustaz admin ya? Ya, jadi ini kata admin tadi nitip pesan, katanya minta tolong buat grup tele untuk Antuna, jadi nanti rekaman-rekaman bakal dikirim ke sana supaya nggak hilang. Namun saja. Oke, syukur nanti. Penuh saja. Bismillah, kita mulai kelas hari ini. Sebelumnya kita udah belajar tuh apa itu sorof, udah juga belajar sampai ke sighah. Ada yang ingat sorof itu apa? Sorof fil lugha at-taghyir Ustazah. Iya. Kalau sighah apa sih? Nau'u awil hayat. Minta tolong Ustazah admin jadiin anak host lagi bisa? Co-host. Nah, di sighah itu kita terbagi jadi berapa buah kemarin? Asyratu anwa'in. Iya, berapa jadi? 10 bagian Ustazah. 10 bagian atau 10 anwa asyarata anwa'in. Apa aja? Yang pertama apa? Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi itu apa? Masa lalu. Masa lalu? Cuma masa lalu? Yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu. Kerja yang menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu. Bukan cuma panggil wajib ya. Kemudian yang kedua, coba Uhti Ayumi dah. Yang kedua setelah fi'il madhi ada fi'il apa lagi? Fi'il mudhari Ustazah. Fi'il mudhari apa? Kata kerja yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Syukran Uhti. Coba Uhti Siti setelah fi'il madhi, fi'il mudhari ada apa lagi? Ada masdaru khairu mim. Ya, ada masdar. Ada masdar itu ada dua. Jadi masdar ghairu mim dan masdar mim. Oke, kalau Uhti Nisa coba setelah masdar ada apa? Ada isim fa'il. Isim fa'il atau artinya? Subjek.
Iya, subjek atau pelaku. Coba Uhti Halimah. Setelah isim fa'il ada apa? Isim maf'ul Ustazah. Nah, isim maf'ul atau Isim maf'ul. artinya apa isim maf'ul? Yang objek. Nah, ya, objek atau yang menjadi akibat dari perbuatan. Kemudian Uhti Mahdiah coba. Setelah isim maf'ul ada apa? Isim makan. Belum. Kalau di urutan yang kemarin udah isim maf'ul, ada Fi'il amr. fi'il amr atau apa? Kata kerja apa? Kata perintah. Iya, kata kerja perintah. Kemudian Uhti Adel. Setelah fi'il amr ada fi'il apa? Fi'il nahi Ustazah. Fi'il nahyi itu apa? Antonim dari perintah Ustazah. Berarti kalau antonim berarti dia Lawan katanya perintah berarti larangan. iya melarang, kayak larangan. Kalau ba'daha man ya? Uhti Erlin, ada Uhti Erlin? Ada Ustazah. Nah, coba setelah kata kerja larangan, nanti nggak ada kemarin semalam ya? Iya Ustazah, kemarin saya izin Ustazah. Nanti bisa jawab? Yang isim Ustazah, yang fi'il masih fi'il Ustazah. Yang isim, fi'il nahyi, terus isim? Isim fa'il Ustazah. Isim fa'il udah, isim maf'ul udah, fi'il amr udah, fi'il nahyi udah, isim Isim makani Ustazah. mumtazah ismul makan. Tahu kata kerja atau isim yang menunjukkan apa? Nama tempat. Nama tempat Ustazah. Iya. Kemudian, siapa yang belum dipanggil ini? Coba Uhti Anggreh. Ba'da isim makan, isim apa? Ismu zaman. Ismu zaman yang menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Iya. Kemudian yang terakhir ada apa? Ismul Allah. Yang menunjukkan? Alat suatu pekerjaan. Oke, mumtazah. Ana mau share screen sebenarnya ini, tapi Ustazah admin ada ya? Ana mau share screen. Coba sebelum kita kembali ke materi, ingat wazan yang Ana kasih tahu semalam, yang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ingat saja. Nah, coba bareng-bareng semuanya ya, open mic ya. Baca yang fa'ala yaf'ulu. Ini. 1, 2, 3. Fa'ala. Nah, kemarin Ana ada janji bahwa kita bakal membahas masdar sebentar sebelum lanjut ke materi. Ada yang ingat masdar itu apa? Ada yang ingat apa itu masdar?
Ismun yang menunjukkan hasil sesuatu pekerjaan subjek. Oh ya, sesuatu. Atau isim yang menunjukkan suatu keadaan yang dilakukan oleh si pelaku. Nah, masdar ini terbagi jadi dua kan? Ada masdar apa aja? Ghairu mim dan masdar? Masdarul mimi. Ya, masdar mim. Nih, ada keterangan di bawahnya nih. Jadi, masdar ghairu mim ini terbagi jadi dua. Cara pentasrifannya ya. Jadi cara perubahannya. Kemarin kan ada yang bilang nih, apa ya yang kemarin bilangnya? Misalnya jalasa ya jelisu, dia nggak pakai kata, misalnya kan kata bayak tubuh katban kita bilang ya kemarin. Nah, ternyata di masdar ini kalau yang cuma 3 kata atau sulasi mujarod misalnya ya, nanti kita bakal belajar itu, ini masdarnya ini tidak bisa kita pakai wazan yang kemarin. Jadi dari mana kita tahu masdarnya? Kita tahu dari kamus. Ini pertama ada masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim itu masdar yang tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan mim. Mim. Huruf mim. Kalau masdar mim berarti masdar yang diawali dengan huruf mim. Nah, masdar ghairu mim ini, masdar yang tidak diawali huruf mim, ini yang ada 2 jenis. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau masdar mim, sudah pasti dia beraturan. Beraturan dalam artian apa? Dia pasti mengikuti wazan yang kita kemarin pelajari. Ada kan fa'ala yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan. Jadi semua masdar mim pasti nanti dia bentuknya maf'alan. Misalnya apa kemarin? Fataha yaf'ulu fatahan wa maftahan. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan. Ya. Jadi dia sudah pasti mengikuti bentuk wazan yang kemarin kita pelajari kalau masdar mim. Nah, kalau masdar ghairu mim ini itu yang 2 jenis. Ini pertama kita lihat dulu. Kalau masdar yang ghairu mim, yang pertama kiasi tadi yang apa? Beraturan atau tidak beraturan? Beraturan saja. Yang kiasi ini apa? Kata apa yang kiasi gitu, yang beraturan selain yang sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Huruf yang 3. Kata huruf fi'il madinya itu 3. Nah, tapi ini selain sulasi mujarrad berarti apa? Yang hurufnya mulai dari 4, 5, 6. Jadi kita bakal pelajari insya Allah fi'il ini nanti ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf sampai 6 huruf. Kalau misalnya kita lihat af'ala ini ada berapa huruf ya? Dan 4 saja. Berapa? 4. Ya, 4. Kalau fa'ala ada berapa? 3 saja. 3. Nah, disitulah. Jadi mulai dari 4, 5, 6 huruf, dia bentuk masdarnya kiasi atau beraturan. Sudah pasti dia menggunakan wazan. Jadi kita bisa mencari sendiri. Misalnya kita tahu kata kerjanya kayak af'ala yufilu if'alan. Sudah pasti misalnya kayak ini akroma yukrimu ikroman. Jadi sudah pasti dia bentuknya ngikut ini. Nah, tapi kalau yang 3 huruf, kayak kita kemarin kan, misalnya kita cari kata bayak tubuh, fathah yaftahu, sona ayasna'u misalnya. Itu belum tentu dia pasti son'an misalnya. Bisa jadi dia pakai yang ini. Ada kan yang di bawah fa'ala ini, fa'lan sama fu'ulan. Nah, dia antara ini, dia bisa menjadi fa'lan atau bisa menjadi fu'ulan. Kayak jalasa ya jalisu, bukan jalsan, dia justru menjadi julusan. Kita tahu dari mana itu tadi. Jadi kita harus ngecek dari kamus karena itu memang udah dari sananya, dari orang Arab sana ketentuannya, ya. Bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa saja.
Insyaallah. Ya. Nih, yang kedua ada masdar mim. Masdar mim ini kiasi, sudah pasti kiasi. Kiasi itu apa? Beraturan. Bentuknya beraturan, ya. Jadi untuk wazan sulasinya maf'alun atau maf'alan. Kalau maf'alun itu ketika dia menjadi subjek atau tidak bertemu huruf-huruf yang buat dia nasab. Nah, yang ketiga ini syarat ciri yang ketiga itu wazan untuk yang hurufnya 4, 5, 6 hurufnya sama dengan fi'il mudhari'nya, tapi dalam bentuk majhul. Majhul itu apa? Ada yang tahu majhul itu apa? Fiil yang tidak pasif. Tidak pasif. Ya, tidak dihapus coba. Jadi fi'il yang pasif. Oh ya, yang Majhul pasif. itu pasif. Ada kan fi'il kata kerja kan ada kata kerja aktif, kata kerja pasif. Nah, yang kita tahu selama ini kan aktif tuh. Kapan bagaimana cara kita merubahnya ke pasif atau ke majhul? Kalau di fi'il mudhari kita cukup menfathahkan huruf akhir. Jadi kayak akroma yukrimu. Ini asal katanya ya. Akroma yukrimu. Nah, ketika kita menjadikannya majhul atau pasif, kita fathahkan huruf sebelum terakhir. Dari yukrimu menjadi yukromu. Nah, sudah dapat yukromu ini menjadi, kan kalau akroma yukrimu menghormati, yukromu itu dihormati. Kemudian untuk menjadikannya masdar, kita cukup mengganti huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu apa aja yang udah dipelajari kan? Hamzah, alif, ya, ta, wa, nun. Nun. Iya, iya. Ini salah satunya ada ya. Ya ini huruf mudhari'ahnya ini kita ganti dengan huruf mim. Telah menjadi mukramun. Itu cara untuk membuat masdar. Kalau misalnya kita lupa nih lupa bentuk wazannya nih, kita belum hafal, tapi kita tahu cara bagaimana membentuknya. Cukup dengan membuat dia jadi majhul dulu. Gimana cara membuat majhul tadi? Fi'il mudhari'nya diapain? Harokat akhirnya difathahkan. Harokat huruf sebelum akhir. Oh ya, harokat huruf sebelum akhir. Ya, harokat huruf sebelum itu difathahkan ini yukromu. Nah, kemudian huruf mudhari'ahnya kita ganti jadi huruf mim. Jadi mukramun. Nah, kemarin ada juga yang nanya nih. Kalau misalnya kita kan udah dapat semua nih. Fi'il madi kita gunakan di masa lalu. Untuk menunjukkan masa lalu. Fi'il mudhari' kita gunakan untuk masa depan atau yang sekarang. Terus ada juga kita isim zaman, isim makan. Udah ada semua. Terus kok ada masdar sih? Untuk apa sih? Gitu kan. Nih, masdar ini selain dia sebagai sumber, sebagai itu namanya tempat terbit, ibaratnya kan tempat asal dari suatu kata. Jadi masdar ini bisa kita gunakan di beberapa cara ini. Yang pertama, khuzil masdar wado qablahu fi'lan. Apa artinya? Khuz, ambil masdar, ya. Khuz, ambil masdar wado qablahu fi'lan. Dan letakkan sebelumnya itu kata kerja. Jadi kita letakkan kata kerja, terus kita letakkan masdar. Misalnya nih, kita ambil dari kata kerja qara'a yaqra'u, qira'atan. Apa qara'a yaqra'u artinya? Membaca. Membaca. Masdarnya qira'atan. Ini berarti dia bentuk masdarnya kiasi atau simai? Beraturan atau tidak beraturan? Tidak beraturan. Tidak beraturan. Kenapa? Karena tidak mengikuti wazannya. Ya, kita tahu dia tidak mengikuti wazannya dilihat dari mana?
Ayo, lihat dari mana kita tahu bahwa dia tidak mengikuti wazan? Dari jumlah Dari jumlah huruf. ya, jumlah huruf. Qoro'a ini ada berapa huruf? Ada 3. Salah, Ustazah. Ada 3 ya, salah sah. Salah tasruf. Jadi kalau dia 3 huruf, udah pasti dia nih tidak beraturan. Oke? Jadi ini masdarnya kiroatan. Nih, kita coba masukkan dalam kalimat. Uridu kiroatat darsi. Kita letakkan kan? Jadi masdarnya diletakkan setelah kata kerja. Kalau misalnya nih kita tidak pakai masdar, kita mau bilangkan uridu kiroatat dars, apa artinya? Aku ingin Uridu saya ingin, ya. pelajaran. Kiroata membaca ad-dars apa? Pelajaran. Pelajaran. Aku ingin membaca pelajaran. Nah, bisa nggak sih kita pakai kata kerja 2 buah dalam satu kalimat? Tidak bisa, Ustazah. Kenapa Bisa, tidak bisa? Ustazah. Kenapa bisa? Bisa dipakai tapi ada apa namanya? Di tengahnya itu ada harfun an. Jadi dia tidak bisa digabung gitu-gitu aja, misalnya uridu qoro'a, bukan sama-sama anayat. Uridu akro'a ad-darsa, nggak bisa kayak gitu, dia sangat salah. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kata kerja dua-duanya, kita harus pakai ini, benar tadi. Uridu an akro'a ad-darsa. Nah, supaya kita tidak perlu nambahin an dan huruf-huruf lain misalnya, jadi kita bisa menggunakan masdar. Cukup kita tambahkan masdar sini. Uridu qira'atat dars. Gitu. Nih yang contoh kedua, jala saya jelisu julusan. Ini sama nih, dia simai, tidak beraturan. Jala saya jelisu apa artinya? Duduk. Duduk. Jadi gimana nih artinya? Uridu al julusa alal kursiyi. Apa artinya tuh? Saya ingin duduk di atas kursi. Saya ingin duduk di atas kursi. Nih, coba lihat bedanya. Ini sama-sama uridu. Kenapa yang kiroah tidak pakai alif lam, yang julus pakai alif lam? Ada yang tahu nggak? Karena gimana ya? Karena julusnya ini dia sudah pasti karena ada kursinya gitu. Wujudnya ini ada gitu. Itu Kalau kiro dars ini dars apa gitu masih belum tahu gitu, masih nakiroh. oh gitu. Nah. Kalau misalnya nih kita ganti uridu qira'ata dars fikih. Itu nanti berarti uridu al qira'ata gitu. Ya mungkin la adri ya dan. Nah, syukran Uhti. Jadi gini, kenapa beda? Karena di setelah al-julus ada apa? Setelah al-julus ada apa? Ada Harfun. Ada harfun. Jadi kalau masdar ini, kalau dia ketemu harf, dia harus dikasih alif lam. Oke? Oh, naam. Jadi itulah kenapa al-julus ini kita pakai alif lam. Terus yang kedua, yang pertama tadi kan kita meletakkan masdar itu setelah kata kerja. Yang kedua, do al masdar fi awalil jumlah. Do itu meletakkan. Berarti gimana tuh artinya? Letakkanlah masdar di awal kalimat. Meletakkan masdar di awal kalimat. Misalnya gimana? Kita pakai contoh yang sama supaya nggak ini. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qira'atat dars mufidatun. Gitu. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan domir. Kita nggak tahu ini siapa yang membaca, tidak perlu menjelaskan siapa yang membaca. Ini gimana artinya? Qira'atat dars mufidatun. Baca pelajaran yang bermanfaat. Iya.
membaca pelajaran itu bermanfaat. Kita cukup bilang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai kata kerja nih, misalnya qoro'at dars mufidatun, berarti dia membaca. Kalau di masdar kita tidak perlu pakai dia, kita, mereka gitu. Itu salah satu kelebihannya. Sama juga nih yang jala saya jelisu julusan. Al julusu ala suri khotirun. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Duduk di atas. Di atas apa itu? Ada yang tahu apa arti surun itu asal katanya? Ala suri. Pagar Surun. apa saja? Pagar Nah, turun, khotirun itu berbahaya. Jadi duduk di atas pagar itu pagar berbahaya. berbahaya. Begitu cara kita gunakan masdar. Nih, yang ketiga, kita juga bisa pakai masdar ini sebelum sebelumnya itu kita kasih huruf atau dzaraf. Misalnya apa? Tuh ada azhabu ilal maktabati li qiraatil majallat. Jadi li-nya ini. Saya pergi ke perpustakaan untuk membaca majalah. Bawahnya sa'azhabu ilal maktabati ba'da qiraati fil fasli. Jadi saya ingin pergi ke perpustakaan, ba'da itu dzarafnya ya. Ba'da qiraati fil fasli, setelah membaca di kelas. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain? Insyaallah bisa Ustazah. Oke. Coba Ana tanya dulu deh. Uhti Ayumi. Masdar jadi dua nih. Ada masdar mim, ada masdar ghairu mim. Kalau masdar ghairu mim, dia bentuknya itu bisa jadi dua. Apa aja, Qiyasi dan simai, Ustazah. Iya, kiasi itu gimana? Qiyasi itu yang beraturan sesuai dengan wazan. Kalau simai? Kalau simai yang tidak beraturan, tidak pasti dia, Ustazah. Nah, terus kita bisa tahu dapatnya dari mana kalau nggak pasti? Kenapa Ustazah? Kurang dengar. Kita dapatnya kalau misalnya bukan, kan kalau kiasi kan kita bisa lihat sendiri dari wazannya nih, dari formulanya, dari rumusnya. Kalau simai, kita mau tahu masdarnya dari mana? Kalau dia nggak beraturan. Yang pertama, dia itu sulasi mujarrad. Ya, itu cirinya. Maksud Anda, kita tahu dari mana? Dari kamus ya, Ustazah. Dari kamus. Karena kenapa? Karena itu punya orang Arab ya. Jadi memang ketentuan dari mereka. Oke, syukran Uhti. Ustazah mau nanya, Oh iya, tafadhali. pertanyaan yang kemarin kan yang hadoro yahduru. Jadi yang betul itu masdarnya hudurun atau hadron? Huduran. Ya. Asifah ya, semalam Iya. anak kurang. Syukran. Syukran Ustazah. Uhti. Kemudian coba Uhti Suci. Nah, Ustazah. Gimana bentuk masdar ghairu mim ini yang kiasi atau yang beraturan itu untuk masdar yang hurufnya ada berapa? Yang untuk kiasi ya, Ustazah. Iya, kiasi yang beraturan. Kiasi untuk wajan 4, 5, 6 hurufnya sama. Yang hurufnya 4 atau 5 atau 6. 6. Jadi kalau simai untuk yang hurufnya berapa? Yang simai untuk sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu berarti hurufnya ada berapa? 3, Ustazah. 3. Oke. Sekarang Uhti. Afwan, Ustazah. Coba Uhti Halimah. Kalau masdar mim gimana dia bentuknya? Kiasi, Ustazah.
Iya, kiasi itu apa? Beraturan. Beraturan. Oke, kalau misalnya nih untuk wazan yang hurufnya 4, 5, 6, gimana cara kita ini buat masdarnya kalau misalnya kita lupa rumusnya nih? Dibuat fi'il mudhari'nya dijadikan fi'il majhul, lalu Mm-mm. diganti huruf mudhara'ahnya menjadi huruf mim. Iya, Masya Allah, mumtazah. Syukran, Uhti. Nih, coba Uhti Nisa, yang pertama, kita bisa menggunakan masdar ini waktu kapan? Waktu sebelum fiil. Kita sebelum fiil. Sebelumnya diberi fiil atau setelah fiil. Coba baca salah satu contohnya yang itu yang ada di layar. Uridul julusa alal kursiyi. Itu masdarnya yang mana? Al julusa. Mumtazah. Oke, Uti. Coba Uti Adel, yang kedua, gimana kita menggunakan masdar? Ana belum paham Ustazah. Oh, belum paham. Ya, Menyimak Ustazah. ya nggak bahasa. Nih, yang kedua nih. Karena ini Ana jelasin ulang ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua, do al masdar fi awalil jumlah. Do itu meletakkan masdar di awal kalimat. Nah, kan kata kerjanya tadi koro'a yakro'u. Koro'a fi'il madi. Yakro'u fi'il apa? Uhti ada? Fi'il madi Ustazah. Koro'a ya fi'il madi. Yakro'u fi'il Mudhari'. mudhari'. Kalau kiro'atan apanya? Masdarnya Ustazah. Nah, masdarnya. Nah, untuk menggunakan masdar ini kita bisa gunakan di awal kalimat. Apa contohnya ini? Qira'atat dars mufidatun. Ya, kita letakkan di awal banget. Membaca pelajaran itu bermanfaat gitu, ya. Syukran Ustazah. Wah, iya, Ki. Kemudian yang terakhir, coba Uhti Mahdia deh. Oh, yang ketiga gimana? Mic-nya belum dibuka ya. Anta ba'aqobalal masdar harfan au dzarfan. Meletakkan masdar ini sebelum huruf atau zorof. Contohnya gimana tuh? Al-misal, adhabu ilal maktabah liqira'atil majallah. Jadi saya pergi ke perpustakaan. Jadi untuk membacanya ini kita menggunakan masdar. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Ana Ustazah, Iya, gimana? tadi kan yang uridul julusa alal kursi, al julus, dia ada alif lam karena Oh, ya. berjumpa dengan harfun zat. Apakah masdar Oh, itu ya. bisa alif lam selain dari berjumpa dengan harfun jar? Gimana? Apakah masdar? Bisa memakai alif lam selain berjumpa harfun jar yang membuat dia memakai alif lam. Ya, yang penting dia syaratnya harf. Kalau dia termasuk harf, dia berarti harus menggunakan alif lam. Harfun. Ada lagi yang mau ditanyain?
Nah, masih ada sisa waktu sedikit. Ana tuh mau ngajak Antuna, kita lanjut materi sedikit tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il kata kerja. Kata kerja. Sebenarnya ada PDF-nya, tapi karena belum selesai, jadi kita pakai ini, ada PPT-nya misalnya. Pakai PDF aja dulu ya. Mana ini? Insyaallah. Nah, ini bab kedua. Jadi fi'il ini kan kata kerja tuh. Kita tahu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu pembagiannya berdasarkan apa? Waktunya. Iya, berdasarkan waktu. Nah, ternyata di sorof, fi'il ini, kata kerja ini dibagi lagi. Ada yang berdasarkan waktu nih. Al-fi'lu bi'tibari zamanihi. Ya, berdasarkan waktu. Yang kedua, ada fi'il bi'tibar maknahu. Apa? Fi'il yang dibedakan berdasarkan makna. Muta'addi sama lazim. Ya, maksudnya gimana? Dia membutuhkan objek atau tidak, dibedakan begitu. Kemudian ada juga fi'il yang dibedakan berdasarkan huruf asli dengan huruf mujarad dengan huruf mazid. Apa itu huruf mujarad? Apa itu huruf mazid? Yang tadi kita udah bahas. Jadi sulasi mujarad. Jadi sulasi mujarad itu huruf yang asli tiga-tiganya. Ada juga rubai mujarad. Tahu yang huruf asli 4, gimana ya, hurufnya asli 4 gitu. Nah, ada juga fi'lul mazid. Apa itu? Fi'il yang kata kerjanya itu kalau dia nggak 3, dia ada 4, nanti ada tambahan. Ada yang ditambah 1, ada yang ditambah 2, jadi jumlahnya bisa 5, bisa 6. Ini kita sekedar ini dulu. Insya Allah nanti Ana buatkan PPT-nya biar lebih enak. Nah, kemudian setelah dia dibedakan berdasarkan huruf asli dan huruf tambahan, dia juga dibedakan berdasarkan ini sahih dan tidak sahihnya. Jadi ada nanti huruf-huruf yang berpenyakit. Apa itu huruf-huruf yang berpenyakit? Huruf-huruf yang diawali sama huruf waw, ya, sama hamzah. Gitu. Jadi secara umum kata kerja ini dibagi jadi 4. Yang pertama berdasarkan waktu, yang kedua berdasarkan makna, yang ketiga atau perlu tidaknya dia objek, dan ada juga dibedakan berdasarkan huruf asli atau huruf tambahan. Terus yang terakhir dia dibedakan berdasarkan dia sahih atau mu'tal. Nih, fi'il sahih atau fi'il mu'tal. Apa itu fi'il sahih? Jadi fi'il yang dia tidak ada penyakit. Hurufnya itu normal kayak fathah, masaha, kharaja, madda gitu kan. Nah, kalau fi'il yang ini mu'tal ini dia ada penyakitnya nih. Ada yang kayak wa'ada diawali dengan waw, atau qawiyah diakhiri dengan ya. Ada juga waqo diawali dan diakhiri dengan waw dan ya. Nah, itu dalam pentasrifannya nanti agak berbeda. Nah, yang mu'tal ini yang mungkin agak ribet ibaratnya. Tapi kalau kita hafal rumusnya pun enak sih. Karena sorof ini memang bekalnya hafalan. Jadi sebenarnya simple sorof ini ya. Tapi yang penting kita hafal gitu. Ana ini untuk tugas hari ini, Ana mau minta tolong Antuna sedikit aja ya. Buat semacam ringkasan. Sedikit aja. Kan fiil tadi dibagi jadi 4. Apa aja? Nih. Gimana fiil dibagi jadi 4 apa aja? Fi'lu bi'tibari zaman
Bi'tibari Ya, makna. waktu, terus dia perlu dengan tidaknya objek, terus apa lagi? Hurufil asli. Huruf asli atau tambahan. Yang terakhir dia dibedakan berdasarkan apa? Sahih dan mu'tal. Ya, sahih dan mu'tal. Nanti Antuna bisa lihat di sini. Jadi Ana minta tolong buat semacam catatan kecil ya. Jadi tentang pembagian fiil ini. Boleh dibuat kayak tabel, boleh dibuat pokoknya semau kalian lah. Yang penting Antuna bisa ingat bahwa fiil ini dibagi jadi 4. Nanti insya Allah minggu depan kita bakal bahas Baik. satu persatu ya. Nanti langsung dikumpul ke grup. Itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Nanti lihat PDF-nya ya, dia mulai dari halaman 9 sampai halaman 18 dia itu. Tapi cukup kalian lihat judul-judulnya aja. Ada yang mau tanyain dulu? Nggak ada ya? Oke, nah anggap nggak ada. Insya Allah udah paham ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang agak bingung bisa ditanyain ke grup. Hadza faqat minni, aku lakum syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.